Nyawa Ruben Onsu nyaris melayang saat mau bunuh diri. Niat suami Sarwendah terhalang Betran Peto. Dilansir dari tribunjambi.com, nyawa Ruben Onsu nyaris saja melayang saat melihat pisau rencana suami Sarwendah mau bunuh diri terhalang Betran Peto. Di tengah kesuksesannya, rupanya ada kisah suram dialami Ruben Onsu hingga berniat ingin mengakhiri hidupnya. Padahal saat ini keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah tengah berada di titik puncak karirnya yang melejit. Selain mengisi acara program sendiri yakni Diari The Onsu, Ruben Onsu juga memiliki segudang bisnis ternama termasuk gerai ayam geprek. Termasuk juga soal keluarga, Ruben Onsu dan Sarwendah kini telah memiliki 3 orang anak, Betran Peto, Thalia, dan Tania. Memiliki kehidupan yang hampir sempurna. Siapa sangka rupanya Ruben Onsu tak main-main untuk berniat bunuh diri. Hal itu diungkapkan Ruben Onsu kepada Eko Patrio melalui channel YouTuber Psikopat Channel beberapa waktu silam. Diceritakan Ruben Onsu bahwa dulu ia sempat beberapa kali bunuh diri menggunakan pisau di dapur. "Lo pernah ada niat bunuh diri?" kata Eko Patrio. "Pernah," ujar Ruben Onsu. Kaget dengan jawaban Ruben Onsu, Eko Patrio langsung menyarankan suami dari Sarwendah itu untuk pergi ke psikiater. "Kalau udah gitu ke psikiater lu harusnya, kenapa niat bunuh diri? Banyak yang iri sama kesuksesan Ruben Onsu," ujar Eko Patrio. "Karena menurut gue itu solusi, selesai udah hidup gue," ujar Ruben Onsu. Rupanya keinginan Ruben Onsu untuk mengakhirnya terjadi dalam ukuran waktu setahun hingga 2 tahun belakangan. "Itu setahun kebelakangan gue bolak-balik dapur lihat pisau mikir. Bukannya lewatin tapi mikir ambil nggak. Gue mikir ntar di rumah ada pembunuhan, tapi kan gue bunuh diri," tutur Ruben Onsu. Setidaknya seingat Ruben 2 kali ia terpikir untuk bunuh diri dan semua itu berhasil diselamatkan oleh istri dan putranya. 2 kali pernah, karena ada satu hal yang susah gue ceritain. Yang bikin gue nggak jadi tuh karena ada suara bini gue manggil. Dan yang kedua itu karena ada Betran Peto. Dia kan dikit-dikit ayah. Dan suaranya itu yang bikin gue sadar gak jadi bunuh diri, terangnya. Ruben Onsu mengakui bahwa selalu ada beban pikiran dalam hidupnya yang membuatnya lelah. Bahkan ia sudah 7 tahun secara rutin berkonsultasi ke psikolog. Siapkan wasiat untuk Betran Peto. Sementara itu, meski berhasil gagalkan niatnya untuk bunuh diri, rupanya Ruben Onsu tetap menyiapkan warisan. Terutama untuk Betran Peto yang kurang lebih 2 tahun ini telah menjadi anak pertamanya. Sembari berlinang air mata, Ruben mengungkapkan hal itu pada Deddy Komposer dan Ivan Gunawan beberapa waktu lalu. Melihat foto Sarwendah dan ketiga anaknya, air mata Ruben seketika mengalir tak bisa ia bendung lagi. "Untuk istriku, terima kasih sudah menjadi istri yang baik, menerima kekurangan. Saya adalah suami yang banyak kekurangan. Saya punya masa lalu yang kurang bagus, tapi dia menerima apa adanya," ucap Ruben Onsu. Lebih lanjut, Ruben Onsu lantas mengucapkan terima kasih pada Sarwendah. Pasalnya selama ini Sarwendah memang dikenal sebagai istri yang baik. Bahkan Sarwendah juga dinilai tak neko-neko meskipun bersuamikan publik figur yang sukses. "Saya berubah lebih baik karena Sarwendah. Terima kasih sudah menjadi ibu ketiga anakku. Wanita yang tidak menuntut, bahkan meniadi pelindung dan payung buat saya," jelasnya. Ruben lalu memberikan pesan kepada Betran Peto yang ia percaya untuk menjaga 2 putrinya. "Untuk Onyo, jika suatu saat ayah enggak ada nanti, Onyo udah tahu tugasnya dan hal-hal yang enggak boleh dilakukan," tutur Ruben.
Titip Bunda, Talia, Tania, jaga mereka. Cinta mereka seperti ayah mencintai mereka, sambungnya. Melihat jerit hati Ruben, Dedi lalu meminta suami Sarwenda itu mengutarakan pesan pada pendukungnya. Untuk pemirsa, mohon maaf kalau mungkin ada perkataan atau apapun yang mungkin tersakiti. Atau suatu saat saya mengambil keputusan yang nanti sangat disesalkan banyak pihak, ungkap Ruben. Ruben seolah menyiratkan ia berencana hengkang dari dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya. Karena ini yang menjadi keputusan terbaik kami untuk masa depan anak-anak kami. Jika suatu saat keputusan besar itu harus saya ambil, terima kasih untuk cinta kalian yang selama ini cinta saya di TV. Jelas Ruben. Terima kasih untuk segala yang saya sudah kerjakan dan kalian sudah menjadi penonton setia dan support setiap acara-acara saya, pungkasnya. Wasiat Ruben Onsu sebelum meninggal, siapkan ambulans dan makam hingga mengurus Onyo. Manusia tidak selamanya akan hidup atau suatu saat akan meninggal dunia. Itulah yang disadari oleh Ruben Onsu. Ia ternyata sudah menyiapkan wasiat untuk mempersiapkan jika Tuhan memanggilnya sewaktu-waktu. Ruben Onsu rupanya telah berpikir panjang mengenai kehidupannya. Bahkan suami Sarwenda itu sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk wasiat jika ia meninggal bersama Sarwenda. Kepada sang istri Sarwenda, Ruben Onsu sudah menyampaikan hal-hal terkait ambulan hingga kuburan. Hal ini diungkap Ruben Onsu saat kolaborasi di akun YouTube Gilang Dirga. Keluarga presenter Ruben Onsu dan Sarwenda kerap jadi perhatian, apalagi setelah mengasuh Betran Peto sebagai anaknya. Selama ini Ruben Onsu dikenal sebagai sosok yang tetap rendah hati dan tak mau berlebih dalam hal apapun. Bahkan visi hidup Ruben Onsu yang tak enak hati jika menolak teman atau kerabat yang meminta tolong. Fakta terkuak dalam perbincangan dengan Gilang Dirga dikutip dari YouTube Adyes Gilang Senin 14 Juni 2021 lalu. Sebagaimana diketahui, Ruben selalu ada di sisi Julia Perez dari pertama kali dinyatakan mengidap kanker hingga meninggal dunia. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Ruben mengaku bahwa hal tersebut merupakan panggilan dari dalam hatinya. Gue gak bisa gitu, gak bisa kalau gak menolong. Ketika lu sudah bercerita ke gue dan lu gak meminta pun, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Jadi yang gue bingung ketika nolak. Pertanyaan gue, terus siapa yang bantu lo? Gue sama sekali gak ngerasa direpotin. Gue ngelakuin itu ya karena lu berkontribusi juga untuk gue, tandas Ruben. Dalam pekerjaannya di dunia hiburan, tak jarang Ruben merasakan sesuatu yang menyakiti hatinya. Alih-alih membalas, Ruben justru memilih untuk diam dan tak mempedulikannya. Hal tersebut dilakukan agar orang tersebut tak ikut merasakan sakit hati yang dirasakannya. Gak gue balas karena menurut gue gak mau digituin. Ya gue jangan gituin dia. Sebelum gue nyalahin orang ya gue harus introspeksi dulu, imbuhnya. Ruben bahkan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan jika nanti dirinya tutup usia. Ia tak mau keluarga dan teman-teman direpotkan dengan kematiannya. Bahkan Ruben Onsu berwasiat pada istrinya soal kuburan, rumah duka sampai ambulans jika dia meninggal nanti. Kalau gue meninggal gak mau repotin orang, jadi gue bilang sama bini gue, makam kita apa segala macam udah disiapin. Lu semua nanti pada sibuk, jangan khawatir. Pokoknya ada aja orang yang gue suruh hubungi ambulan, rumah dukanya ini itu udah rapilah ibaratnya. Lanjut Ruben.
Ruben Onsu memang dikenal dengan kebaikan hatinya yang kerap membantu sesama. Satu di antaranya mengcover biaya persalinan istri almarhum Sapri Pantun. 2 tahun Betran Peto jadi anak, Sarwendah mendadak ngaku kesulitan. Meski baru diangkat Ruben Onsu selama kurang lebih 2 tahun, namun nyatanya kehidupan Betran Peto pun sama dengan anak kandung Sarwendah. Sayangnya, baru-baru ini Sarwendah justru mengungkap kesusahannya saat harus mengurus Betran Peto. Bagaimana tidak? Diketahui Betran Peto kini sedang beranjak remaja. Tak hanya itu, latar belakang Betran Peto juga membuat Sarwendah sedikit kesulitan beradaptasi. Pasalnya, Onyo sapaan akrab Betran Peto berasal dari Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tak heran Sarwendah pun harus memutar otak untuk lebih mengenal Betran Peto di awal-awal pertemuannya. Kesusahan itu pun tampak diceritakan Sarwendah belum lama ini di kanal YouTube Indosiar. Awalnya bingung banget karena 2 anak aku perempuan, terus umurnya yang paling dewasa 4 tahun, kata Sarwendah. Oleh karena itu, Sarwendah membutuhkan adaptasi yang kuat untuk mengasuh Betran Peto. Tiba-tiba aku diberikan anak yang umurnya 14 tahun dan laki-laki. Jadi aku bingung gimana cara handle-nya. Karena biasanya ngurusin perempuan tiba-tiba harus ngurusin laki-laki dan umurnya udah beranjak ABG. Jelas Sarwendah. Sarwendah mengatakan dirinya cukup merasa kesulitan ketika melakukan penyesuaian bahasa dengan Betran Peto. Bahkan di awal-awal Sarwendah berkomunikasi dengan Betran Peto, dirinya mengakui sering tidak nyambung. Jadi sempat bingung, sempat adaptasi, dan pada saat Onyo pertama kali datang kita suka nggak nyambung. Bahasanya tuh masih belum connect, beber Sarwendah. Selain bahasa, ternyata Sarwendah juga mengaku kesulitan dengan selera makan yang dimiliki oleh Betran Peto. Pertama kali Onyo datang itu, Onyo cuma bisa makan nasi putih, telur ceplok, sama ikan goreng. Jelas Sarwendah. Karena hal tersebut, Sarwendah mengakui bahwa dirinya bersama keluarga cukup kesulitan untuk mencari makan ketika syuting. Pasalnya, Betran Peto hanya bisa makan jika makanan tersebut berupa nasi putih, telur ceplok, dan ikan goreng. Jadi mau kita lagi keluar atau syuting, kemana gitu pesannya cuma bisa itu, ungkap Sarwendah. Hal tersebut bahkan dibenarkan langsung oleh Betran Peto bahwa dirinya membutuhkan adaptasi kuat untuk dapat penyesuaian selera makan ketika menjalani hidup di Jakarta. Belum bisa menerima makanan Jakarta karena aku di sana itu ketemunya bukan kayak pizza ini itu. Ketemunya tuh cuman ikan, sayur, telur itu aja. Kayak dikasih itu aja udah luar biasa, kata Betran Peto. Ruben Onsu ungkap kebencian Betran Peto ke ibu kandung. Sebelumnya permasalahan Betran Peto di masa lalu tampak terungkap. Ruben Onsu pun sebagai ayah angkatnya tampak sangat melindungi Betran Peto. Hal ini terungkap manakala baru-baru ini ibu kandung Betran Peto menangis merasa tak dianggap keluarga Ruben Onsu. Lantaran hal tersebut, Ruben Onsu pun mengajak Vivi, ibu kandung Betran Peto, bertemu. Tak disangka, masa kelam Betran Peto lantaran orang tua kandungnya pun terungkap. Awalnya, Vivi yang selama ini berada di NTT mengaku merasa tak dipedulikan keluarga Ruben Onsu. Hal ini tak lain lantaran keluarga Ruben Onsu memang beberapa kali hanya bertemu dengan ayah Betran Peto, Ferdi Peto. Lantaran hal tersebut melalui kanal YouTube The Onsu Family, Ruben pun menjelaskan bahwa ia tak membedakan orang tua Betran Peto yang telah bercerai itu. Apa yang sebenarnya membuat Mama Vivi dibedakan oleh kami? Tanya Ruben. Vivi pun menjelaskan persoalan yang muncul selama ini mungkin karena adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Hal itu
membuat Vivi merasa berada di pihak yang kurang diperhatikan. Mungkin ada satu dan lain hal yang membuat kita kurang berkomunikasi dengan baik, makanya saya merasa berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan. Tapi saya merasa senang, saya sudah diajak ke sini untuk membicarakan ini dengan Bapak, ujar Vivi. Ruben Onsu pun lantas menjelaskan bila ia sama sekali tak membedakan Vivi ataupun Ferdi Onsu. Hanya saja diakui Ruben Onsu ada sebuah kisah pilu yang selama ini dipikul Bertrand Peto sendirian. Bahkan saat itu, Ruben Onsu pun membongkar kebencian bocah yang dipanggil Onyo itu terhadap ibu kandungnya. Sebenarnya tidak ada yang membedakan, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya anak. Kita ini punya rasa trauma dengan kisahnya mama dan papanya, terang Ruben. Traumanya Bertrand itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Dia bisa jadi tipe pembenci, pemarah atau apa, ujarnya. Tapi tugas saya dan istri saya menjadikan anak saya tidak boleh dia benci dengan siapapun. Dia harus sayang dengan mamanya. Tapi bagaimana ketika saya ngomong gitu dia benci sekali, imbuh Ruben Onsu.